podcast Belajar Geografi bareng kami. Saya Novengela Sidopunala. Saya Hartley Sustinta Lompok. Hari ini kita akan membahas topik yang kelihatannya sederhana, tetapi ternyata penting banget untuk memahami bumi, yaitu batuan. Kalau kalian pernah melihat gunung, pasir, atau bahkan lantai granit di rumah kalian, itu sebenarnya terbuat dari batu loh. Jadi sebenarnya batu itu ada di sekitar kehidupan kita. Nah, yuk kita bahas lebih dalam bersama keempat narasumber kita yang sudah ada di sini. Sebelum itu, kenalin dulu dong narasumber kita ada siapa-siapa aja nih. Halo semuanya, nama saya Amelia Asilianita Putri Rehala. Saya Josephine Jeparica Sulismantau. Saya Siti Rehana Bukan. Saya Juan Rizal Trisor Terkiai. Nah, udah kenal nih kan? Kita langsung ngobrol-ngobrol aja yuk. Kita mau tanya dulu dong. Buat kamu Juan, menurut kamu batuan itu apa sih? Nah, batuan sendiri adalah benda padat yang terbentuk secara alami dari kumpulan mineral yang menjadi inti dari kerak bumi. Nah, makasih ya Juan. Jadi aku kepo nih tentang bagaimana sih batu itu ada. Gak mungkin kan tiba-tiba batu itu ada di sekitar kita, jawab ada aja kan. Jadi Hani, gimana sih batu itu terbentuk? Nah, ya boleh nih Angie, kita bahas sama-sama ya. Jadi kita mulai dari batuan metamorf. Nah, jadi batuan metamorf ini sendiri merupakan batuan yang berubah bentuk karena tekanan dan suhu tinggi. Nah, jadi awalnya bisa dari batuan beku atau batuan sedimen lalu berubah. Contohnya ada marmer, sabak, dan kuarsit. Nah, misalnya batu kapur yang berubah karena panas tinggi bisa menjadi marmer. Makanya marmer sering dipakai untuk lantai atau patung karena lebih keras dan indah. Nah, yang paling keren adalah batuan itu tidak diam selamanya. Ada yang namanya siklus batuan. Artinya batuan beku bisa hancur jadi sedimen, sedimen bisa jadi batuan sedimen, sedimen atau beku bisa berubah jadi metamorf, lalu bisa meleleh lagi menjadi magma. Dan proses ini terus berulang yang disebut dengan siklus batuan. Jadi gitu ya. Jadi guys, setelah dengar penjelasan dari Hani, aku pikir batuan itu semuanya sama aja. Ternyata ada jenis-jenisnya. Nah, Amel dan Jessie, bisa nggak kalian jelasin jenis-jenis batu itu apa aja? Nah, boleh banget. Kalau gitu kita mulai dari Jessie dulu ya. Boleh. Oke, jadi ada jenis batuan beku. Nah, batuan beku ini ada terbagi dari dua jenis batuan beku. Yang pertama ada batuan beku dalam yang terbentuk dari magma yang membeku di dalam kerak bumi secara perlahan. Karena perlahan, jadi mineralnya punya waktu yang cukup untuk bertumbuh menjadi kristal-kristal. Yang kedua ada batuan beku luar yang prosesnya yaitu magma keluar ke permukaan bumi menjadi lava melalui letusan gunung berapi dan membeku dengan cepat. Ciri-cirinya karena membeku dengan sangat cepat, kristal mineralnya jadi sangat halus. Nah, udah dari Jessie nih, sekarang coba kita dengar dari Amel. Boleh nggak Amel? Boleh banget. Jadi karena tadi Hani udah bilang soal metamorf, terus Jessie sendiri beku, sekarang aku bakal masuk ke sedimen. Jadi batuan sedimen itu dari endapan material seperti pasir, lumpur, dan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mengeras. Nah, contohnya tuh kayak gini. Ini tuh batuan sedimen. Kemudian batuan sedimen itu proses terbentuknya itu sangat lama karena butuh tekanan juga waktu yang bertahun-tahun. Contohnya tuh kayak apa? Contohnya bukan hanya ini, tapi batu pasir, kemudian batu bara, batu kapur. Nah, kalau batu bara itu sering dilihat banget ya, batu pasir juga sering dilihat. Batu kapur itu kan beberapa aja. Nah, jadi ketiga jenis ini sebenarnya itu punya sejarahnya masing-masing. Tapi kalau batu sedimen sendiri, batu sedimen itu sering ditemukan fosil. Itu yang banyak orang suka dari batu sedimen. Dan juga seiring ketemunya fosil itu, banyak sekali batu-batu sedimen atau fosil dari batu sedimen itu diletakkan di beberapa buku sejarah atau museum. Kayak gitu. Menarik banget ya. Iya. Sip. Makasih ya Amel. Iya. Nah, kita kan udah mendengar penjelasan dari mereka berempat nih. Jadi sebenarnya apa sih manfaat belajar dari batu? Karena sebenarnya kan kalau kita lihat-lihat batu ada di sekeliling kita, nggak kita gunain untuk apa-apa ya. Jadi Pajangan doang iya gitu ya. kan. Jadi apa sih manfaat dari batu itu? Mungkin Amel atau Jessie lagi yang bisa jelaskan. Mungkin dari aku lagi ya. Jadi kalau dari aku sendiri, batu itu sebenarnya punya banyak sekali manfaat. Salah satunya gedung kita, gedung sekolah kita
kemudian rumah. Nah, tanpa batu kita tuh nggak ada tempat berteduh di situ. Jadi itu salah satu manfaat batu juga. Kemudian bangunan iya, buat betul, kita. itu. Kemudian batu bara itu kan sumber daya kita juga. Itu paling dibutuhkan. Jadi itu salah satu manfaatnya. Mungkin Jessie bisa tambahkan. Nah, kalau dari Jessie manfaatnya seperti yang dibilang Amel tadi, itu ada untuk bahan konstruksi, bahan bangunan, bahkan batu-batuan ini bisa untuk dekorasi dan juga untuk perawatan. Apalagi Apa untuk yang perawatan cewek-cewek gimana? itu, Kaget juga kita. Iya. untuk biasanya kayak batu gosok gitu. Ah. Ya. Ada. Kayak strap gitu tapi Iya, pakai batu. iya. Nah, kita kan udah belajar tentang batu nih dari narasumber kita. Kita udah tahu apa manfaat batu, jenis-jenis batu, bagaimana siklus batu itu ada. Nah, jadi sekarang kita harus tahu tujuan belajar batu itu sebenarnya untuk apa. Mungkin Juan dan Hani bisa jelasin. Oh iya, boleh banget ya Ji, tapi kayaknya kita mulai dari Juan dulu Boleh kayaknya ya. banget. Nah, jadi jawabannya itu penting banget nih. Nah, karena manfaat mempelajari batu itu sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya yang sudah dijelaskan oleh Amel dan Jessie. Mungkin kalau tidak ada batu, jalan-jalan, perumahan dan mungkin gedung-gedung tidak akan ada, guys. Tuh. Oh, jadi itu saja. Oke, baik-baik. Mungkin dari Hani ada pendapat lain? Oh iya, boleh. Saya kayaknya menambahkan saja ya, seperti Juan bilang tadi, saya juga setuju karena belum pelajari batu ini tentu saja penting banget karena dengan mempelajari batu kita jadi bisa tahu di masa lalu itu ada hal apa saja sih yang terjadi, kita kayak bisa tahu di zaman dia sejarahnya di zaman dahulu itu seperti apa, terus kondisi iklimnya bagaimana. Kemudian setelah kita bisa mengetahui kondisi bumi di masa lalu, kita juga bisa mengetahui tentang potensi-potensi sumber daya alam dari batu ini seperti yang tadi di-mention oleh Amel dan Jessie, yaitu seperti batu bara, terus ada minyak bumi, ada batu logam mulia dan lain-lain. Mungkin itu saja sih. Iya, terima kasih ya sudah datang di podcast Terima ini. kasih banyak kalian berempat. Terima kasih sudah Kami dapat ilmunya banget ya. Iya, sudah berbagi ilmu kalian kepada kami. Dari yang tidak tahu kami menjadi tahu Iya, tentang kita tahu batuan batu-batu itu. aja. Dan Iya. sekarang kita tahu kalau ada batu metamorf, batu beku sama batu sedimen. Sedimen. Iya, betul. Oke baik, terima kasih untuk waktunya ya kalian berempat. Semoga sehat selalu. Semangat sekolahnya, kita juga sekolah. Nah, terima kasih banyak buat kalian berempat ya sudah meluangkan waktu kalian untuk datang di podcast kami berdua ini. Dengan senang hati. Ya. Nah, sebelum kita tutup videonya, aku dan Angie punya pantun nih buat penonton dan juga teman-teman. Bilang cakep ya kalau Oke. aku bilang cakep ya. Pergi liburan ke Gunung Merapi. Cakep. Mampir sebentar di kota Solo. Cakep. Cukup sekian podcast geografi. Sampai jumpa di episode